Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad, faja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Salatu wassalam ala maulana Muhammadin, qudwatina fid da'wah wal irsyad, wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fid da'wah wal irsyad, fafazu fid dunya wal ma'ad. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Alena Andre Guruta, Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Galigo, para hadirin wal hadirat al-mukarramun ad-dariyun sekalian yang diberi kesempatan hadir pada malam yang berberkah ini insyaallah. Kita akan melanjutkan kembali pengajian kita pada malam hari ini, Kitab Ayyuhal Walad dari Imam Al-Ghazali. Oleh karenanya, kita dengan hormat mempersilahkan kepada Andre Guruta untuk melanjutkan pengajian kitab kita. Al-an, falyatafaddal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Rasulillah. Wa syarral umuri muhdasatuhha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. Wa wafiqna li solihil amali wal akhlaq bidirasat hadza al-kitab. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik وعقولنا بأنوار التفكر والفهم عنك ونفوسنا بأنوار التزكية وأجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة وزواتنا بالتحقق بنور العبودية برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, jadi malam ini kita akan teruskan ya eh, bacaan kita seperti mana biasa, yaitu kitab eh, Ayyuhal Walad, merupakan kitab wasiat dari Imamuna Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Dan kita sudah berada pada akhir akhir kitab, tadi mungkin belum bisa kita habiskan karena masih banyak, tapi ini merupakan wasiat terakhir yang mengandung banyak hikmah, banyak ilmu yang perlu menjadi uh, perhatian ya sama kita sebagai orang Islam yang senantiasa beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali ya dalam wasiat ini beliau berkata, qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain. Summa i'lam. Kemudian ketahuilah, ambillah perhatian. Anna tasawwufa lahu khaslatani.
Ya, jadi tasawuf itu. Ya, ini mulai yang masuk. Walaupun nasihat-nasihat yang dihadapkan sebelum ini banyak berkisar nasihat-nasihat yang bersifat rohani, itu yang disebut dengan tasawuf lah. Tapi baru disebutkan di sini bahwa tasawuf itu sesungguhnya lahu khaslatani, mempunyai dua, ya kita sebut karakter lah atau sifat. Nah, ternyata tasawuf itu ya, yang bersifat amalan pada umat Islam itu mempunyai dua ciri khas. Yang pertama al-istiqamah, ya, artinya eh, iltizam, ya, disiplin, ya, melaksanakan segala perintah Tuhan dan meninggalkan segala larangannya. Itu namanya istiqamah. Diambil dari perkataan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya, jalan yang lurus. Ya, jadi itu ada istiqamah, mustaqim. Itu yang pertama. Jadi itu sifat yang pertama yaitu betul-betul apa namanya eh, istiqamah disiplin dalam melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang bersifat amal soleh ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasukunu anil khalqi, ya, sukun dari perkataan sakana yaskun, artinya merasa tentram, ya, artinya merasa aman ya, dari gangguan makhluk, artinya dia muamalahnya baik, ya, akhlaknya baik, adabnya baik kepada sesama manusia. Ya, jadi eh, dua perkara ini merupakan sifat ya amalan tasawuf itu. Pertama istiqamah, artinya eh, disiplin menekuni apa yang telah menjadi kewajibannya beribadah kepada Allah dan meninggalkan larangannya. Dan yang kedua, baik hubungannya sesama manusia, sesama makhluk. Ya, sesama makhluk, artinya merasa aman ya, bersama dengan ya sesama makhluk. Tidak ada apa namanya perselisihan, tidak ada rasa dengki, iri hati, marah, dan lain sebagainya. Merasa sukun, merasa tenang bersama dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di sini sakanaan artinya makhluk juga merasa ya tenang dari gangguannya. Nah, karena orangnya berakhlak yang mulia, mempunyai adab yang tinggi. Itu katanya Imam Ghazali, "Faman istaqamah wa ahsana khuluquhu binnas." Jadi apabila seseorang itu sudah istiqamah, seorang muslim, seorang mukmin istiqamah, ya disiplin dalam menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah dan memperbaiki akhlaknya ya dengan manusia. Nah, jadi al-khalqu di sini diterjemahkan oleh Imam Ghazali lebih kepada manusia.
wa amalahum dan bermuamalah bersama mereka bil hilmi, ya, dengan sopan santun, dengan penuh adab yang mulia. Fahuwa sufiyun, maka bisalah dia digelar sebagai hamba Allah yang sufi. Ya, jadi mudah saja sebenarnya kita lihat seorang sufi itu bukan bermakna telah mengetahui ilmunya, ilmu tasawuf seperti yang kita belajar. Nah, ini enggak, tapi orang yang mengamalkan tasawuf itu yang disebut sufi. Manis taqama wa ahsana khuluqahu bin nas wa amalahum bil hilmi fahuwa sufiyun. Ya. Jadi kalau kita sudah artinya lancar, disiplin melaksanakan uh, syariah, ya, agama kita, ibadah kita, amal-amal soleh kita, uh, dan baik hubungan kita sesama manusia, akhlak kita, sopan santun kita, al-hilm, ya, sopan santun, menyamekini nawa, ya, maka itulah yang disebut sebagai sufi. Nah, saya kira jelas itu. Wal istiqamah. Nah, kemudian dia jelaskan satu persatu. Apa yang dikatakan istiqamah? Wa ayyafdiya hadza nafsi binafsi. Artinya dia mengorbankan, ya, menahan, ya, hawa nafsunya itu demi kebaikan dirinya. Ya, dia tidak diganggu, dia tidak dipengaruhi, dia tidak dihalang berbuat baik oleh hawa nafsunya. Dia tidak menuruti hawa nafsunya. Ya. Jadi istilah an yafdiyah hazza nafsi seakan-akan dia apa namanya fida, ya, dia sama sekali tidak menuruti apa yang diingini oleh hawa nafsunya untuk keindahan atau kebaikan dirinya. Ya, itu namanya istiqamah, ya, disiplin dalam kebaikan, bukan disiplin dalam kejahatan. Dah. Disiplin artinya jalan yang lurus, jalan yang benar, dia selalu jalani. Wa husnul khuluqi binas, adapun yang dimaksud dengan akhlak yang baik kepada sesama manusia. Huwa ialah yang dimaksud itu artinya bermuamalah dengan muamalah yang baik pada manusia. Allah tahmilan nasa ala muradi nafsik, ya, bahwa kamu tidak membawa manusia sesuai dengan keinginan dirimu. Jadi apa namanya? Kita tidak memaksa orang untuk mengikuti kemauan kita. Bal tahmilu nafsak ala muradihim. Justru diri kita lah yang kita bawa kepada kehendak mereka. Malam yukhalifu syarah, selama tidak bertentangan dengan syarat, dengan agama. Nah, jadi bukan bermakna kita bermuamalah dengan manusia itu. Kita baru merasa senang apabila dia mengikuti kita, tidak. Tapi justru kita lah yang membawa diri kita kepada apa yang dikehendaki mereka.
Ya, selama yang dikehendaki itu tidak bertentangan dengan syarat. Ya, jadi tidak ada ego di situ. Tidak ada ego dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Ya. Nah, itulah yang dikatakan al-istiqamah wa husnul khuluqi binnas. Itu istilah yang digunakan di atas as-sukun anil khalqi. Ya, jadi istiqamah itu artinya eh, berterusan mengamalkan ya kebaikan-kebaikan yang merupakan perintah agama, ibadah umpamanya, atau muamalah, amal soleh. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu istiqamah itu. Nah, wasukunu anil khalqi artinya bermuamalah dengan muamalah yang baik sehingga orang merasa tenang dengan kehadiran kita. Nah, baru dijelaskan satu-satu tadi. Seterusnya kita masuk kepada persoalan lain. Thumma innaka sa'altani anil ubudiyah. Ya, kemudian Imam Ghazali mengatakan, kemudian kamu kan pernah bertanya kepada saya, itu kepada muridnya disebut gitu. Apa dia ubudiyah? Nah, apa yang dimaksud dengan ubudiyah? Jawabannya wahia salah satu asya, ada tiga perkara. Yang pertama ahaduhuma muhafadzatu amri syariah, ya, menjaga memelihara perintah-perintah agama. Ya, kita pelihara semua ajaran-ajaran Islam itu. Kalau yang disuruh kita laksanakan, kalau yang dilarang kita jauhi. Jadi maksud muhafazatu amri syariah. Wasaniha, dan yang kedua ar-ridha bil qada'i wal qadar. Ya, kita ridha, nah, kita nah, menerima dengan baik tentang keputusan dan kadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua keputusan ketentuan Allah itu kita harus ridha ya dengannya. Nah, wa kismatillahi ta'ala, dan pembahagiannya. Kalau kita dibagi rezeki, ya itulah rezeki kita. Ya, ilmu, begitu juga. Dan apapun yang diberikan, itu kita harus reda. Nah, ini kuncinya ini. Reda bi illah wa qadari wa kismati. Kita tambah supaya lebih jelas. Karena terkadang ada orang, ya dia tidak ini, apa namanya, reda ya dengan takdir, sehingga dia mau menolak takdir, ketentuan Allah. Ya, patutnya kita rela. Kita hanya meminta al-lutfu fi qadaillah. Artinya diringankan itu, jangan menjadi kesusahan bagi kita. Wasalisuha, dan yang ketiga, tarku ridha'i nafsik fi talabi ridha'illah. Nah, jadi kita meninggalkan apa yang diingini oleh diri kita demi untuk menuntut reda Allah. Ya, kita dahulukan reda Allah. Nah, sehingga segala usaha kita di dunia ini limardhatillah, bukan limardhati nafsina, ampusina, bukan. Tapi untuk limardhati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga ciri yang termasuk al-ubudiyah, yang disebut istilah al-ubudiyah. Ya, kita ada istilah ibadah, kita ada istilah ubudiyah, ya malah ulama tasawuf ada abudah. Ya, abudah itu maknanya eh, apa namanya, segala
apa yang dikerja, apa yang diamalkan di dunia ini, itu semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ubudiyah itu ada tiga hal. Kemudian seterusnya wasa'altani anit tawakkul. Kamu juga pernah bertanya kepada saya tentang tawakul. Apa yang dikatakan tawakal? Bahasa Indonesia tawakal ya. Ya, bahasa Arab tawakkul. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan di masdar. Ya tawakkul. Apa yang dimaksud tawakkul? Wa huwa an tastahkima i'tiqadaka billahi ta'ala fi ma wa'ad. Ya, bahwa kamu memberi apa namanya kuasa kepada keyakinanmu kepada Allah apa yang telah dijanjikan. Nah, jadi kalau dijanjikan sesuatu oleh Allah dalam Al-Quran, maka kita harus jadikan itu sebagai standar yang paling tinggi. Ada istihkam. Ya, kita tidak mengatakan ini belum tentu. Karena kita harus yakin bahwa ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berjanjinya wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Banyak dalam Al-Qur'an. Jadi ini semua harus menjadikan keyakinan kita kepada Allah lebih yakin apa yang dijanjikan itu. Apa maknanya? Yakni anta takidah bahwa kamu meyakini dengan seyakin-yakinnya. Namanya i'tiqad. Tasingkeru itu i'tiqad. Tasingkeru karena hati. Ya, seperti ikatan itu. Terkait rapat dalam hati kita, meyakini annama kuddiralat apa yang telah ditentukan padamu, ketentuan Allah, saya silu ilaika la muhalata atau la mahalata. Ya, pasti akan sampai kepadamu. Wa in ijtahada man fil alam ya, ala sarfihi anka. Sekalipun semua orang di alam ini, di dunia ini, berusaha untuk mengalihkan daripada kamu. Itu tidak mungkin. Ya, itu ada dalam hadis itu. Sekalipun berkumpul semua orang untuk menghalangi sesuatu yang pasti mengenai kita, ketentuan Allah, maka itu pasti mengenai kita. Sama ada itu cobaan, ataupun rahmat, ataupun rezeki, kita tidak boleh apa namanya ragu. Kita harus yakin. Kita harus yakin. Jadi bahwa apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Nah, itu sebabnya ada biasa kita dengarkan, kalau ini rezeki kamu, tidak mungkin orang mengambil. Itu rezeki kamu. Dan tidak mungkin, tidak ada yang bisa menghalang. Ini yang dikatakan ini. Annama kuddiralat saya silu ilaika la mahalata wa in istahada man fil alami ala sarfihi anka. Wa ma lam yuktab lak, dan kalau memang tidak diputuskan untuk kamu, ya, tidak Allah tidak menentukan hal itu akan sampai kepada kamu, lam yasila ilaika, lan yasila ilaika, tidak akan mungkin sampai kepadamu. Wa insa ada jami'ul alam, walaupun bersatu semua manusia mau membantu kamu, itu tidak akan terjadi. Termasuk kematian juga begitu. Itu harus menjadi keyakinan.
Itulah yang disebut tawakal. Ya, tidak ada keraguan sama sekali. Kita harus yakin bahwa kalau memang itu merupakan apa namanya ketentuan, itu pasti datang. Ada jalannya. Allah membukakan jalannya. Itu sebabnya kalau kita baca وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Itu ulama termasuk guru kita sendiri menggunakan ayat ini baca 3 kali, kemudian diakhiri ya musabbibal asbab sabib. Ya Allah, yang memberikan sebab, berilah sebab supaya saya bisa mendapatkan itu. Dibaca 3 kali. Itu amalan yang saya dapatkan juga dari Andre Guruta. Ayat Al-Fudinar. Guruta itu suka sekali. Dia tulis di apa namanya di dinding rumahnya. Dia tulis sendiri. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ila akhiri. Dibaca 3 kali ya, ketika selesai sholat subuh atau ketika selesai sholat isya malam hari. Kemudian diakhiri ya musabbibal asbab sabib, ya musabbibal asbab sabib, ya 3 kali. Ya gitu. Ini saya berikanlah ijazahkan. Nah, jadi sudah 2 ya. Ubudiyah, apa yang dimaksud dengan ubudiyah? Apa yang dimaksud dengan tawakal? Bahasa Arab tawakul. Nah, bukan tawakul, tawakul. Ya, kalau tawakul itu artinya ya pura-pura dia berserah diri, tapi dia merasa dia mengomel namanya. Ya, itu namanya tawakul. Yang dimaksud di sini tawakul, tawakal. Wasa'altani anil ikhlas. Ya, engkau juga bertanya kepada saya tentang ikhlas. Apa dia ikhlas? Ini sering sekali kita ini, saya ikhlas. Ya, mudah-mudahan kita ikhlas. Apa dia ikhlas? Ini Imam Al-Ghazali. Wa huwa an takuna a'maluka kulluhu lillahi ta'ala. Itu namanya ikhlas. Semua amalan kita ya, di atas dunia ini baik bersifat ibadah ataupun amal soleh, kulluhu lillah. Semuanya itu karena Allah, bukan karena ada tujuan yang lain, ada pamrih yang lain. Enggak. Itu semuanya kita lakukan karena Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, terus kalau kita baca dalam dalam istiftah kita kalau sudah takbiratul ihram. Jadi ini definisi ikhlas. Antakuna amaluka kulluha lillahi ta'ala. Sampai di situ kemudian ditambah lagi. La yartahu kalbuka bimahamidin nas. Hatimu tidak merasa puas dengan pujian manusia. Nah, artinya kita walaupun ada orang yang puji kita, itu tidak berkesan dalam hati kita. Ya, tidak berkesan. Wala ta'sa bimazamihim. Nah, dan juga kita tidak merasa sakit apabila dicela ya, orang. Nah, jadi baik kita dipuji maupun kita dicela itu tidak ada apa namanya kena mengena dengan hati kita. Hati kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jangan karena dipuji
sehingga muncul rasa takabur, rasa ria, dan nauzubillah. Itu penyakit. Ya, nggak ikhlas lagi kalau begitu. Jadi ikhlas itu betul-betul karena Allah, dan apapun kata orang, baik pujian ataupun celaan, itu tidak ada kesannya dalam hati kita. Karena kita memang hanya menuntut reda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya? Hmm. Itu yang dimaksud al-ikhlas. Jadi itu sudah tiga tadi, ubudiyah, tawakul, dan al-ikhlas. Wa'lam. Ya, ini penjelasan lagi. Anna riya'ah yatawalladu min ta'zimil khalqi. Ya, sesungguhnya riya itu, ya, ini sifat yang tidak bagus ini. Terkadang dengan kita dipuji maka kita menjadi riya. Ya, anna riya yatawallad, ya, terhasil dari penghormatan makhluk, penghormatan manusia. Kita dihormati, yang terhormat lah, yang termulia lah, yang apalah. Akhirnya muncul rasa riya. Nauzubillah. Ya, itu katanya itu apa namanya, Imam Al-Ghazali ketahui bahwa riya itu, ya, pujiale ya, dalam bahasa kita. Yaru pujialewe mompo ipoleri pengaruna pujianna pada terpada. Dia selalu puji kita, dia selalu merasa kita ini orang hebat, orang yang macam-macam, maka muncullah riya. Itu kata Imam Ghazali. Nah, oleh karena itu bagaimana cara mengobatinya? Nah, ini yang dimaksud wa ilaju. Bagaimana mengobati supaya tidak muncul rasa riya itu? Karena susah juga ini menghalang orang terkadang. Apalagi kita sekarang kan dalam kehidupan sehari-hari. Berceramah pun, ya, harus ada yang terhormat lah, yang mulia lah, yang apalah macam-macam. Ini kan pujian sebenarnya. Ini pujian, padahal sepatutnya tidak perlu. Ya, cukup hadirin hadirat, ya, yang sama-sama berbahagia dan sebagainya. Tidak. Tapi ini tidak. Ini sudah menjadi tradisi yang mungkin tidak bisa lagi kita ini. Kalau kita tidak sebut itu, akhirnya seakan-akan kita ini tidak menghormati orang, tidak beradab, dan lain sebagainya. Padahal di sini Imam Ghazali mengatakan begitu. An-riya ayatawallat min ta'zimil khalq. Bagaimana mengobatinya itu supaya kita tidak terkena ini? Antarahum musakharirul qudrat. Ya, bahwa kamu melihat semua itu sebenarnya mereka itu dikuasakan, artinya diberikan, ya, apa namanya, perlakuan seperti itu, bukan kehendaknya, ya, bukan kehendaknya. Jadi hanya merupakan ujian kepada kita. Wa tahsabuhum kal jamadat. Ya, jadi kita mengira, ya, kita menganggap bahwa itu orang-orang itu yang begitu sifatnya itu suka memuji-muji itu hanya seperti benda-benda mati, bukan seperti bukan manusia. Benda-benda mati yang diberikan apa namanya kuasa untuk melaksanakan pujian itu. Fi adami kudrati isolir rahati wal masyakkah. Ya, dalam ketidakmampuannya menyampaikan apa namanya raha, ya, ketenangan dan kesukaran. Litahlusa min muraatim, ya, supaya kamu terlepas, ya, daripada perhatian mereka. Jadi kita jangan jangan apa namanya jangan teledor, ya, jangan merasa apa namanya terpuji,
terhormat dan lain sebagainya, walaupun dipuji. Nah, kita anggap bahwa itu adalah omongan yang tidak ada manfaatnya, tidak sampai ke dalam hati. Ya, itu laksana jamadat, hanya seperti benda-benda padat saja, dan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya. Wa mata tahsibuhum atau tahsabuhum ya, zawi kudratin wa irada. Apabila kamu menganggapnya bahwa itu punya kuasa dan punya kemauan, sehingga dia memuji kita. Lan yab'uda angka riya. Maka riya itu tidak mungkin hilang dalam hati kita. Mungkin mesti ada. Ya, ada riya, apalagi namanya dalam ilmu akhlak ada ujub. Ya, ini menjadi takabur. Ya, ini tiga ini biasa. Ya, karena kita mendapat pujian, maka muncullah ini. Muncullah riya, muncullah ujub, muncullah takabur. Ya. Jadi Imam Ghazali memberikan resep, memberikan obat. Kalau kita mendapatkan pujian seperti itu, maka kita anggap bahwa pujian itu tidak ada gunanya. Itu hanya berasal dari benda padat. Kita anggap orang itu benda padat aja. Ya, tidak ada kuasa, tidak ada kemampuan, tidak ada irada sebenarnya. Ya, itu orang apa namanya? Itu dikuasakan mungkin setan kah apakah yang menyebabkan dia melakukan seperti itu. Nah, itu yang dimaksud di situ. Wa mata tahsabuhum zawi qudratin wa irada lan yab'uda an karya. Ya. Selama kita menganggap bahwa memang orang itu apa namanya punya kuasa, punya kemauan untuk memuji kita, maka selama itu riya tidak akan hilang. Ya, itu yang dimaksud di sini oleh Imam Al-Ghazali. Ilaj. Ilaj itu artinya obat. Ya, supaya kita jangan terkesan dengan pujian itu. Supaya jangan terkesan dengan celaan itu. Jadi adakah kita dipuji, adakah kita dicela, adakah kita dihina, kita anggap itu sebenarnya bukan dari orang-orang yang normal, yang mempunyai kuasa, yang mempunyai keinginan. Nah, seperti itu ya kata Imam Al-Ghazali. Al-Baqi min masaili. Kemudian dia nasihati muridnya itu. Yang lain yang masih ada lagi dari masalah-masalah yang kamu nyatakan kepada saya. Ba'duha masturun fi musannafati. Ya, sebagiannya ada yang sudah termaktub. Ya, mastur artinya tertulis, termaktub dalam karangan-karangan saya. Jadi kamu bacalah itu. Ya, fatlubhu sammata. Jadi carilah ya di sana. Ya, bacalah Ihya Ulumuddin. Bacalah Mizanul Amal. Baca semua kitab-kitab. Mungkin semua ada di situ. Wa kitabatu ba'diha haram. Dan ada juga masalah kamu itu tidak boleh ditulis jawabannya. Ya, karena itu haram ditulis. Mungkin membawa kepada fitnah atau membawa kepada apa. Jadi tidak boleh kita tulis. Ya, itu katanya Imam Al-Ghazali. Jadi tidak semua permasalahan pertanyaan yang ada di dalam masyarakat kita, di dalam orang yang bertanya, murid-murid kita, itu harus dijawab. Ya, ada juga yang tidak perlu dijawab. Ya, itu maksud di sini. Jadi ada yang ba'duha masturun fil musannafat wa ba'duha kitabatuha haram. Tidak boleh kita tulis, tak boleh kita terus terang aja. Ya, yang jelas wasiat beliau, wasiat Imam Al-Ghazali, i'mal anta bima ta'lam.
amalkanlah apa yang kamu ketahui. Jadi kalau kamu punya ilmu, punya ini, amalkan ilmu itu. Lian kashifalaka ma lam ta'lam. Kemudian semoga terbuka kepada kamu apa yang kamu tidak tahu. Nah, jadi kalau kita amalkan ilmu kita itu, ya boleh jadi dengan mengamalkan itu maka terbukalah apa yang kita tidak tahu. Nah, baru diberikan ya, sebagai satu apa namanya hadis syahid, ya, syahid yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bersabda, "Man amila bima alim." Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, ilmu yang dia ketahui, warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Maka Allah akan mewariskan ilmu yang dia tidak ketahui. Artinya eh, eh, kalau kita mau bertambah ilmu, maka hendaklah mengamalkan ilmu yang kita ada itu. Nah, Tuhan akan menambahnya. Itu kelebihan ilmu itu. Tidak sama kalau makanan, kalau makanan kita makan habis. Ya, tapi kalau ilmu itu semakin kita amalkan, ya, semakin bertambah ilmu itu. Ini yang disebut Rasulullah, man amila bima alim warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Ya, oke. Nah, kemudian seterusnya Imam Ghazali mengatakan kepada muridnya, ba'dal yaum, setelah hari ini, jadi setelah hari ini, la tas'alni ma ashkala alaika illa bilisanil jinan. Janan. Jadi setelah hari ini kamu jangan tanya lagi saya. Ya, apa yang muskil, apa yang menjadi masalah pada kamu. Jangan tanya lagi kecuali dengan lisanul janan. Kecuali dengan apa namanya yang termaktub yang ada dalam hati kamu. Ya, inilah yang disebut dalam Al-Quran, artinya sabarlah. Sabar, ya menuntut, mengamalkan ilmu itu supaya Allah akan bukakan ya ilmu lain. Walau annahum sabaru, ini sebagai syahid juga ini. Artinya kalau kita mau apa namanya mendapatkan ilmu, amalkanlah ilmu kita dengan penuh kesabaran. Ya, nggak perlu kita tanya-tanya siapa, enggak, amalkan. Ya. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Nah, kalau mereka bersabar sehingga dia keluar kepada mereka, maka dia itu jauh lebih baik. Artinya tak perlu kamu bertanya. Nanti guru kamu sendiri melihat, wah ini perlu ya, mendapat nasihat. Ya, okay. Wakbal nasihat al-hidr alaihi salam. Terimalah nasihatnya Nabi Heder yang diucapkan kepada Nabi Musa alaihi salam ya, dalam suratul Kahfi. Ya, fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu zikra. Jadi setelah berulang-ulang kali siapa ini Nabi Musa bertanya, ya maka dia mengatakan, jangan lagi kamu tanya saya lah. Ya, sehingga nanti saya sebutkan juga, saya akan jelaskan apa-apa yang kamu tanyakan itu. Artinya jangan terlalu banyak sekali ya mengganggu. Ya, tunggulah ya masanya ya kita akan jawab. Itu itu Imam Ghazali memberi nasihat kepada muridnya, ya terima nasihat itu, nasihat Nabi Heder.
kepada Nabi Musa alaihissalam yang banyak bertanya itu. Wala tasta'jil hatta tabluga awanam. Ya, jangan terlalu cepat-cepat kalau ada yang kamu mau. Ya, sehingga sampailah waktunya. Nah, ini juga merupakan adab ya seorang murid kepada gurunya. Jangan apa saja mau ditanyakan dia pandai. Lihat juga ya keadaan guru itu. Ya. Yukshaf laka wa urida. Ya, itu akan dibuka kepadamu dan akan diperlihatkan. Saurikum ayati fala tastajilun. Ini semua diberikan syahid Al-Quran. Saurikum ayati fala tastajilun. Saya akan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda ya, kebesaranku, kebesaran Allah. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa. Ya, bersabar dulu. Ya, baca dulu, menuntut ilmu dulu. Ya, itu itu, itu maksudnya. Fala tas'al qablal waqti. Jangan kamu bertanya sebelum waktunya. Ya, jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang murid. Beradab kepada gurunya. Watayakkan annaka la tasilu illa bisairi. Dan yakinlah bahwa kamu tidak akan sampai kecuali harus banyak jalan, banyak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, banyak melihat apa namanya makhluk-makhluk ini. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Kenapakah mereka tidak berjalan di atas bumi ini supaya mereka memberi perhatian? Ya, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Itulah ya nasihat-nasihat Imam Ghazali. Ya, ini masih berkaitan billah demi Allah. Intasir taral ajaiba fi kulli manzilin. Kalau kamu banyak jalan, ya, kamu banyak jalan kemana-mana. Itu yang kita sebut sekarang ini menjadi turis, kamu menjadi apakah? Kalau kamu banyak jalan, kamu akan melihat banyak keajaiban dalam setiap tempat. Ya, kamu akan lihat bagaimana akibatnya orang yang durhaka, bagaimana akibatnya orang yang berbuat baik. Dalam sejarah kita harus apa namanya terima itu. Jadi kita disuruh banyak jalan juga. Ya, jangan hanya tinggal di kampung aja. Kalau ada ini jalan-jalanlah keluar, lihat-lihat keadaan orang. Nah, tapi untuk kita sekarang ini ya lagi bagus. Walaupun tidak jalan keluar, kita boleh ya melihat apa keadaan di Amerika, di mana, di tempat-tempat orang Islam, tempat-tempat orang yang bukan Islam dan sebagainya. Nah, wabzul ruhat. Ya, artinya serahkanlah ruhmu. Ya, korbankan ruhmu. Fa inna ra'sa hazal amri ya, karena yang menjadi eh, modal daripada urusan ini adalah bazlur ruh. Kita harus serahkan bukan hanya jiwa, tapi jiwa raga harus kita bazlur ruh. Kama qala Zunnun al-Masri rahimahullah sebagaimana perkataan seorang ulama tasawuf yaitu Zunnun ya, rahimahullah li ahadim min talamizatih ya salah seorang muridnya dia katakan kepadanya in kadar ta'ala badri ruh fata'ala kalau kamu rela mengorbankan rohmu menyerahkan segala rohanimu nah, marilah kita sama-sama belajar kita sama-sama mendapat bimbingan wa illa dan kalau kamu tidak dapat fala tastagil biturrahatis sufiyah
Nah, jangan kamu sibukkan diri kamu dengan keterangan-keterangan sufi yang kamu dengar. Sufi boleh terbang, sufi boleh jalan di atas air, sufi boleh... jangan, jangan kamu lakukan seperti itu. Nah, kamu tidak akan dapat. Tapi untuk mencapai nilai ya seorang sufi seperti yang disebutkan itu, kamu harus serahkan segala jiwa ragamu dalam ya bimbingan syekh kamu, dalam bimbingan guru kamu. Nah, itu yang dimaksud di situ. Nah, ini ansahukah bisa mania alasya. Mungkin kita baca ini sedikit. Walaupun nanti kita lihat kalau memang boleh kita baca. Ini ansahuk. Saya nasihati kamu. Ini anak muridnya dia katakan. Saya nasihati kamu ada 8 sesuatu. Ya. Iqbal hamini, terimalah dari saya. Ya, kita terimalah ya 8 sesuatu apa ini? Li'alla yakuna ilmuka khasman alaika yaumal qiyamah, agar ilmu yang kamu perolehi di dunia ini tidak menjadi lawan kamu di hari kemudian. Nauzubillah. Kita takut ini punya ilmu tapi menjadi lawan. Ya. Ta'malu minha arba'ah wa tada'u minha arba'ah. Kita amalkan 4 dan kita tinggalkan 4. Jadi 8 semua. Ini keistimewaan Imam Ghazali. Kita baca mana sampai di mana nanti kita akan lihat. Ammal lawati tada'u, adapun yang perlu kamu tinggalkan, ya, bukan yang kita amalkan, yang kita tinggalkan. Supaya ilmu kita jangan jadi lawan. Fa'ahaduha, yang pertama, alla tunazira ahadan. Nah, fi mas'alati mastata'at. Jangan kamu suka apa namanya itu ber, bermunazarah, apa berdiskusi. Jangan kamu berdiskusi seseorang dalam satu masalah, ya usahakan tidak perlu jangan, tidak perlu banyak berdiskusi. Nah, jadi mungkin ini agak berbeda dengan kita sekarang ini. Kita banyak berdiskusi. Ya, artinya kalau ini maunya ya apa yang kita ada itu amalkanlah ilmu itu. Tidak perlu banyak berdiskusi selama kamu mampu. Ya, kecuali kalau diskusi itu untuk tujuan mendapatkan kebenaran. Mana yang benar, mana yang sahih dan sebagainya. Itu boleh. Tapi jangan menjadikan diskusi itu sebagai tabiat atau kebiasaan di dalam menuntut ilmu. Kenapa dilarang? Lianna fiha afatan kathirah. Karena banyak sekali bahayanya. Ya, banyak sekali. Bisa menjadikan kita benci kepada lawan bicara itu. Bisa kita menjadi takabur. Bisa kita menghina dan lain sebagainya. Wa ismuha akbaru min naf'iha. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Karena kita banyak banyak apa namanya bertukar-tukar pikiran tentang masalah-masalah. Ya, is hiya mamba'u kulli khuluqin jamil. Karena berdiskusi itu tidak ada manfaatnya itu. Itu adalah sumber akhlak yang rendah. Ya, seperti ria, rasa iri hati, dengki, rasa kibir, ketakburan, al-haq, ini bisa semua. Kalau kita suka berbicara, menentang atau menerima orang, wal adawah, wal mubahah, ya, jadi di situ ada terkadang pertengkaran, permusuhan, ada penghinaan, wageri dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi yang pertama sekali jangan kita suka apa namanya salah sedikit tengkar lagi, berdiskusi lagi. Ya, ada syarat-syaratnya kalau kita mau
mendiskusikan ya apa namanya eh, ilmu itu. Jadi ilmu tidak perlu didiskusikan. Nah, ya, jadi katanya oke. Lau waqa'a mas'alatun bainaka wa baina syakhsin aw qaumin. Kalau terjadi satu masalah antara kamu dan seseorang atau suatu kaum, wa kana iradatuka fiha an tuzhiral haqqa wa la tudayyi' jazal bahsu. Ya, jadi kalau kamu kehendaki itu supaya nampak mana yang benar, ya, mana yang benar. Nah, supaya tidak sia-sia, maka bolehlah ya kita berbahas, bolehlah kita berdiskusi. Lakin litil kal irada alamatani. Tapi kemauan berdiskusi itu ada dua tandanya supaya boleh. Pertama, ihdahuma alla tufarriqa baina ayyan kashifal haqqu ala lisanika au ala lisani ghairika. Jadi jangan kamu pisahkan antara kebenaran itu muncul dari lidah kamu, dari kamu, atau muncul dari lidah lawanmu. Jadi kamu harus pasrah. Jangan jangan mengalah, "Oh, saya mesti menang, saya mesti kalah." Karena itu maknanya takabur, ya, menghina orang. Dah. Kamu harus rela. Adakah kebenaran itu muncul dari kita atau muncul dari hujah orang lain? Ya, wasaniyah, nah, ayyakunal bahsu fil khala ahabba ilaika min ayyakuna fil mala. Kalau kamu mau berbahas, diskusi apa segala, sebaiknya di tempat yang sunyi lah, ya, jangan yang banyak orang, ya, supaya jangan jangan kedengaran itu apa namanya, ya, pembahasan-pembahasan yang tidak baik itu. Itu lebih baik padamu daripada bil mala banyak orang. Jadi kalau kita berdiskusi, kita ada sesuatu yang mau dibicarakan, yang antara benar dan salah sebagainya, kita harus diskusikan di tempat-tempat yang tidak banyak orang. Kalau perlu kita berdua aja lah, ya, supaya tidak ada yang merasa merasa malu dipermalukan di hadapan. Nah, itu adab disebutkan oleh Imam Ghazali. Itu pandangan Imam Ghazali ya. Ya, pandangan. Nah, masih panjang ya. Wasma, dengarkan. Ini azkuru laka huna faedah. Saya akan sebutkan untuk kamu di sini satu faedah. Ya, ada sesuatu yang mau disampaikan. Ya, alam ketahuilah anna su'ala anil muskilat ardun ardu maradil kalbi. Sebenarnya mempertanyakan suatu problem, suatu masalah, itu maknanya kita apa namanya mengetengahkan penyakit hati, nah, kepada tabib. Jadi kalau ada persoalan kita mau kemukakan, jangan sembarang orang. Ya, lihat orang yang kira-kira ya bisa ya memperbaiki apa namanya itu masalah itu. Jangan sembarangan saja. Ya, jadi itu katanya kalau kita pertanyakan satu masalah itu sepertinya kita ini mau mempertanyakan tentang sakit hati kita kepada dokter. Wal jawab lahu sa'yun bi islahi maradi. Jadi jawabannya itu adalah usaha untuk supaya penyakitnya hilang. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, jadi bukan untuk memperlihatkan saya hebat, ya saya apa namanya pandai berhujah, saya ini. Jadi itu bukan begitu. Ya. Wa'alam annal jahilin, orang-orang yang bodoh itu, al marda qulubuhum, mereka itu orang yang sakit hatinya. Wal ulama, dan orang-orang yang pandai,
Yang alim itu al-atibba. Jadi kalau kita tidak mengetahui sesuatu, kita tanyakan kepada ulama. Ya. Jadi bukan kita tanyakan karena kita mau menghina dia, bukan. Nah, ini banyak sekali disebutkan di sini. Ya, kita ini panjang ini tentang marat-marat ini. Wal alim an-naqis, ya, orang yang berilmu tapi ilmunya kurang, itu tidak mungkin baik caranya mengobati. Wal alimul kamil, dan alim yang sempurna, la yu'aliju kulla marid, tidak akan mengobati semua orang yang sakit. Dia akan pilih-pilih mana yang bisa disembuhkan, mana yang tidak. Bal yu'aliju man yarju fihi qabulal mu'alaja wassalah. Malah dia memberikan obat atau berusaha, apa namanya, dia melihat orang itu yang dapat menerima pengobatan dan dapat menerima, ya, kesembuhan lah. Kalau memang dia lihat tidak mungkin, ya tidak usah. Ya, ini tibar. Artinya kalau kita ada masalah, ya, namanya tentang agama, tentang apa, jangan sembarang ustadz dikasih. Yang sampai dia tidak mampu menjawabnya atau ya merasa dihina dan sebagainya. Ya, tapi berilah kepada orang-orang yang memang sesuai. Wa idza kanatil illatu muzmina, kalau penyakit itu penyakit yang tidak ditunggu lagi sembuhnya, itu muzmina namanya. Illa muzmina, penyakit yang tidak lagi bisa disembuhkan. Aw akiman, atau apa namanya ini, uh, mandul, la takbalul ilaj, tidak bisa menerima obat. Fahazakatut tabibi fihi an yakul, maka kepintaran seorang tabib, seorang dokter itu, dia harus terus terang mengatakan hadza la yakbalul ilaj, penyakit kamu ini tidak bisa menerima pengobatan lagi. Harus sampaikan begitu. Ya, jangan jangan karena mau bayarannya apanya, ya masuk aja dulu. Ya, enggak. Kalau memang tidak bisa, kasih tahu terus terang bahwa, begitu juga orang seorang alim. Kalau dia ditanya sesuatu, kalau memang tidak bisa kita sebutkan jawabannya yang benar, enggak, jangan sebut. Ya, katakan bahwa ini tidak bisa dijawab dengan baik. Fala yastagil bimudawati, jangan menyibukkan diri mengobatinya. Li'anna fi tadyi'al umur, karena itu hanya menyia-nyiakan umur saja. Ini Imam Ghazali terlalu apa namanya, ya, banyak sekali pengalaman dan dia bisa sebut. Saya kira sampai di sini dulu lah. Ya, terlalu panjang ini. Nah, jadi itulah yang kita dapatkan. Saya kira yang bisa kita pahami secara benar yang tadi itu, yang terkait dengan apa itu ubudiyah, apa itu seorang sufi, bagaimana sebenarnya. Nah, selama ini kalau kita mengatakan sufi itu ya seakan-akan ada keistimewaannya, ada apanya. Padahal tadi Imam Ghazali kan biasanya. Artinya dia orang-orang itu istiqamah, dengan ibadah, dengan amal solehnya. Kemudian masyarakatnya, ya artinya muamalahnya sangat baik. Maka itulah seorang sufi yang benar. Itulah seorang yang diinginkan oleh Allah hidup, ya, di dunia ini. Ya, tidak banyak masalah. Insya Allah kita akan baca, ingatkan halaman 67 ya. Ya masih banyak lagi nih. 67 rasanya sampai 90-an itu. Ya 90-an ya. Ya sampai 90 berapa ini. Banyak juga. Saya.
Tapi ini ringan karena hanya nasihat-nasihat. Jadi tidak terlalu apa namanya sampai 90 halaman 90. Jadi lebih kurang 30 halaman lagi. Apa, ya. Mudah-mudahan nanti kita akan baca. Ada tidak bukan sampai 90. Ini semua rujukan-rujukannya ya. Masih rujukan. Ya, sampai situ. 79. Oke. Ya, 79. Malah ada nanti wasiat doa. Kalau kita bisa ambil doa ini, kita jadikan doa setelah sembahyang. Itu wasiat dia. Wasiat Imam Al-Ghazali. Kita baca dengan baik. Kita bisa pahami sedikit ya, kandungannya. Doa alladzi sa'alta minni fatuf bidawati sihah waqra hazal doa fi awqatika. Ya, jadi kita disuruh baca doa ini dalam waktu tertentu khususan fi aqab sholawati setiap selesai sembahyang dan sebelum waktu ini dan doanya. Insya Allah kita akan baca nanti terakhir lah. Mungkin sekali lagi kok kalau memang kita lancarkan nanti sekali atau dua kali. Insya Allah. Wallahu alam bisawab. Ya, mudah-mudahan ada apa manfaatnya. Ini kitab turas ya. Artinya memang ditulis khusus untuk kepentingan ya ajaran atau ilmu-ilmu agama kita. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Bang. Ya, Telah kita simak dan dengarkan bersama tadi beberapa hal penting yang dibacakan oleh Andre Geruta dari kandungan kitab Ayyuhal Walad, ya, antaranya tentang tasawuf, ubudiyah, tawakul, ikhlas, dan terakhir ada 4 nasihat yang ya. diberikan dan 4 yang hendaknya Kita dihindari. amalkan dan dihindari ya. Kemudian Insya tadi Allah. Gurta telah mengijazahkan sebuah doa kepada kita Oh ya, itu dari guru pada saya. sholat Isya dan pada sholat subuh. Ya, ayat Al-Quran itu. Ya, Ayat ayat Al-Fudilar. taqillah yaj'al lahu makhraja Ya, wa ya. yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya Ya, musabbibal asbab sabib sabit. Oke. banyak 3 kali. Ya, Qabilna insyaallah. amin. Syukran ya, Bung. Afwan. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada hadirin wal hadirat al-mukarramun sekalian, jika ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada Andre Geruta, disilahkan Betul. dengan hormat. Tafadhal. Tapi Oh iya, silahkan. Ya, selamat. Ustaz Rahmat Hidayat, tafadhal. Oke. terima kasih kesempatan diberikan oleh nama rekrut yang kami hormati. Dan langsung saja saya heran pun atau biasa juga takjub, rata-rata ulama kita tidurnya hanya 4 sampai 5 jam. Ya, Tapi ia tetap melakukan sholat malam. ya, Namun di siang harinya juga mereka tetap produktif. bah, Jadi kalau kita lihat dari segi aspek kedokterannya, tidurnya tidak cukup 7 ya, atau 8 jam. Kira-kira pun faktor apa yang membuat mereka tetap kuat menjalani aktivitasnya? Apakah memang kebiasaan? Kalau memang kebiasaan, bagaimana caranya membangun kebiasaan itu? Karena terkadang saya pun coba, kalau saya sholat malam, kadang kalau pagi sudah capek, Bang. Eh, Kadang mau tidur, namun ada larangan juga dari Nabi, larangan ya, tidur pagi. Jadi kemudian, kedua, apakah memang ada wiridnya memang dari ulama kita terkait dengan bagaimana kita tetap fit dalam menjalankan ibadah dan kesibukan-kesibukan. Kemudian yang kedua, terkait dengan keberkahan atau barakah. Kira-kira poin ini definisinya barakah ini atau keberkahan ini seperti apa?
Dan bagaimana caranya mendapatkan keberkahan ini? Apakah sekadar dengan kadang kita melihat santri-santri bahwa oh, barakah guru tak mencium apa namanya salaman dengan guru tak apakah memang itu salah satu faktor juga bisa mendatangkan keberkahan? Yang Puang. Ya, langsung saja terkait dengan kuat ya beribadah, artinya pandai mengatur waktu ulama. Sebenarnya istilah kurang tidur itu tidak pasti juga, apalagi kalau umur itu semakin tua orang semakin tidak akan mungkin memerlukan banyak tidur. Yang banyak tidur itu kalau masih anak-anak. Nah, kalau sudah umur 40 ke atas itu enggak lagi. Ya, mungkin karena kebiasaan, ya akhirnya merasa ini. Dan apa namanya kita kita melihat justru orang-orang yang kuat menjalankan ibadah di malam hari itu juga kuat ya, menjalankan kerja-kerja di siang hari. Sama dengan orang yang berpuasa. Ada orang berpuasa terus-menerus kecuali hari-hari yang dilarang. Ya, di kampung pernah saya dapatkan itu pengimpang. Oh, kuat sekali kalah orang-orang yang tidak puasa yang apa. Padahal ya orang tua ya, sekitar 50-an waktu itu 60-an. Oh, tapi kuat sekali. Ya, pergi ke Empang itu satu hari nanti mau buka baru kembali. Ya, artinya itu faktor sebenarnya dari kalau saya lebih kepada masalah iman juga lah, kepercayaan, kekuatan iman. Kalau memang kita itu didorong oleh rasa itu, nah, insya Allah tidak akan dan perlu pembiasaan itu ada namanya riyadhah. Nah, riyadhah itu latihan. Jadi kalau umpamanya baru mau mengawali sembahyang malam ya jangan terlalu banyak dulu. Jangan terlalu gairah akhirnya buat 8 rakaat lah, 11 rakaat. Jangan buat dulu dua. Nah, lama-lama sudah baik, kira-kira buat 4 ya baru itu caranya. Nah, itu caranya sama dengan yang kita baca dalam kitab-kitab turas itu. Ada ulama kita awalnya itu ya hanya mampu baca Quran 1 lembar 2 lembar satu hari dan dia merasa merasa berat. Nah, tapi lama-lama akhirnya setelah ya ada seorang ulama itu mengatakan setelah 20 tahun saya melatih diri untuk mencintai baca Quran itu. Ya, barulah terasa nikmatnya membaca Quran. Barulah terasa nikmatnya sholat tengah malam dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang ini. Jadi tetap juga kita mengatakan bahwa itu adalah proses. Kemudian tetap kita mengharapkan redha Allah. Nah, kalau Tuhan memberikan apa namanya keimanan yang kukuh, kecintaan yang kukuh, ya, maka ibadah itu sesuatu ketenangan, ya, suatu ke apa namanya rasa, ya, kita merasa mencintai ya ibadah itu karena itu adalah perintah Allah, karena itu adalah ajaran agama kita, ya. Bukan semata-mata karena pahalanya, karena bukan, karena itu adalah merupakan ya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu anugerah. Ya. Nabi itu pernah saya sebutkan di sini, Nabi itu ada doanya itu Allahumma ja'al qurrata aini fis shalah. Ya, ya Allah jadikanlah ketenangan hati saya ini ketika saya sembahyang. Artinya Nabi itu kalau sembahyang tenang hatinya. Dan dalam riwayat bukan hanya Nabi, sahabat-sahabat pun. Ya, jadi saya kira itu yang perlu. Jadi perlu kita senantiasa husnuzan ya dengan ibadah ini supaya Allah memberikan keimanan yang kukuh, kecintaan yang kukuh kepada ibadah itu. Ya.
kepada ibadah, kepada amal soleh, ya kewajiban-kewajiban kita dalam kehidupan ini, kewajiban agama. Saya kira itu yang perlu kita uh, mulailah ya kita. Ya, kalau dilakukan sekarang ini mungkin masih merasa nggak ada apa-apa ya besoknya lagi besoknya lagi akhirnya nanti akan hilang sendirilah. Nah, dan jangan ya saya lebih suka mengatakan jangan dipaksa ya jangan dipaksa seperti tadi 8 rakaat sekian rakaat karena ceramah begini-begini kalau sekian nah, jangan begitu. Ibadah itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Kita lakukan ya sesuai. Dan kita, itu sebabnya dalam hukum ini, hukum ibadah ada yang wajib. Nah, itu tidak boleh kita tinggal itu. Ada yang sunnah. Nah, ada yang sunnah. Nah, jadi sunnah ini kita lakukan. Malah ada yang makruh. Ya, ini ada tempat-tempat ya kita makruh sembahyang. Ya, kita makruh berzikir di WC umpamanya. Itu kan jadi kita harus paham juga itu ada fikih, ada ilmu juga. Perlunya ada ilmu. Ya, jangan karena bagusnya orang berzikir di mana-mana. Nah, jadi sampai masuk WC pun masuk pun sampai ini. Nah, enggak harus ada ilmu-ilmu yang saya kira itu yang jadi ibadah itu anugerah dari Allah. Kita selalu berpikiran seperti itu. Dan kalau kita diberikan itu kita sepatutnya bersyukurlah. Ya, bersyukur. Itu yang disebut oleh Rasulullah az-zikru ni'matum minallah. Berzikir kepada Allah itu adalah satu nikmat. Fa'addu syukrah. Oleh karena itu haruslah kita bersyukur, berterima kasih. Karena Allah menjadikan hati kita ini senang beribadah, senang berzikir, senang baca Quran, dan lain sebagainya. Ya. Tapi ya tadi ikhlas semata-mata karena Allah. Tidak ada tendensi lain, tidak ada. Nah, itu. Nah, kemudian seterusnya yang kedua itu tentang barakah. Itu barakah bahasa Arab kan berkah. Barakah. Tabarakallah. Barakah. Ya, pungan barakah, pungan sana. Barakah itu artinya sawi dalam bahasa kita. Empeket, berkembang. Ini sesuatu yang sedikit bisa menjadi banyak. Itu namanya ya keberkahan. Jadi keberkahan yang terkait dengan kebaikan. Ya, kebaikan. Sebenarnya keberkahan ini bukan harus dilakonkan dan ya, keberkahan itu sebenarnya ya diterima karena rasa kesyukuran kita. Ya, jadi kesyukuran kepada guru kita, kesyukuran kepada ulama tertentu yang mengajarkan kita itu keberkahan. Kita baca bukunya, baca kita ambil berkah kitab Ayuhal Walad ini. Ya, itu kita ambil berkah itu. Ya, bukannya terjebak tangannya apanya ada, bukan itu. Itu hanya sebagai apa namanya? Saya anggap sebagai penghormatan lah. Cuma terkadang kelewatan juga, kelewatan. Kalau guru tamu dale dulu itu di pesantren, kita jabat tangan itu hanya setelah asar, sembahyang asar, dan setelah sembahyang subuh. Ya, di situ saja kita. Kalau tempat-tempat lain dah untuk pergi ke masjid umpamanya sapu salam semua terganggu juga. Mana lagi mau foto-foto lagi sekarang ini. Ya, gambar-gambar. Tapi tak apalah itu sesuatu yang artinya perkembangan zaman. Tapi yang jelas itu bukan ya saluran berkah itu. Saluran berkah itu dari hati ke hati. Ya, berkah, keberkahan. Itu sebabnya kita kita ini kan ingin keberkahan gurutah.
yang sudah meninggal kita buatkan haulnya lah, ya, supaya ada mengingat sedikit perjuangannya menjadi nasihat kepada kita. Nah, kemudian buku-bukunya kita sebarkan, kita ajarkan, itu semua keberkahan. Ya, berkah. Ya, termasuk tadi kita mengamalkan ilmu itu, maka itu akan ditambah oleh Allah. Warasahullahu ilma malam ya'lam. Allah mewariskan ilmu yang itu berkah. Nah, itulah berkah sebenarnya. Jadi berkah itu sesuatu kebaikan yang terjadi dan senantiasa berkembang terus. Nah, berkembang. Seperti yang dinyatakan oleh Guru Tambo Dale itu. Nah, artinya MAI, Madrasah Arabia Islamia itu. Awalnya disingkang, kemudian dikembangkan di Mangkoso oleh Guru sendiri. Itu kemudian dinamakan BDI, kemudian disingkang dikatakan Asadiyah sebagai nama Guru Jasa. Kalau Guru bicara itu tidak pernah itu pisahkan antara Asadiyah dengan BDI. Nah, dia bicara itu satu warisan tempat belajar yang yang diwariskan oleh ulama. Nah, kalau Guru selalu mengatakan ada 7 turunan yang berpusat tentunya ya oleh Guru Asad dan neneknya namanya nggak salah Abdurrahman juga, Abdurrahman Guru Teru, ya bapaknya ibunya. Jadi itu yang pertama katanya mendapatkan itu, ya, keberkahan ilmu itu, kemudian diwariskan kepada Guru Haji Sada. Nah, kemudian dari situ diwariskan kepada Guru Tambo Dale. Jadi Guru Tambo Dale itu merasa bahwa dia itu turunan ketiga. Jadi 4 lagi seterusnya, masih banyak lagi lah. Nah, dan itu tidak perlu dicari, itu akan nampak sendiri. Ya, tidak perlu kita cari siapa lagi yang ketiga, keempat ini. Setelah Guru ada perlu gitu. Ya, yang jelas sudah banyak sekarang ulama-ulama kita, baik dari Asadiyah maupun dari DDI banyak. Dan Guru itu menghimpunkan 4 pesantren warisan dari Guru Asad itu. Ya, Bone, Singkang, Sopeng, dan DDI inilah. Ya, yang berkembang ini kan DDI karena ada cabang-cabangnya. Asadiyah juga ada cabang-cabangnya. Ya, dulu saja tidak ada. Ya, sama dengan Bone. Jadi itulah keberkahan ilmu. Ya, keberkahan ilmu yang selalu disebut ya oleh Andre Guruta, dan inilah yang kita akan ya pertahankan. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk artinya orang yang mendapatkan keberkahan ilmu itu. Ya, Andre Guruta selalu sebut itu baik dalam pengajian maupun dalam musyawarah. Itu sebabnya saya pernah katakan Dede itu bukan hanya sekedar organisasi, tapi dia adalah wasilah. Ya, dia adalah wasilah. Wasilah itu artinya untuk mengukuhkan ilmu itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terkadang menaikkan kenapa Guru mengatakan masjidnya di Kebalang itu Al-Wasilah. Nah, karena disitulah puncak terakhir beliau sudah meninggal di situ. Awalnya di Mangkoso dakwah, kemudian pindah ke Parepare irsyad, jadi dakwah wal irsyad. Kemudian terakhir adalah itu penafsiran ya penafsiran. Ya. Urutan tidak pernah menyebut itu, hanya saya melihat ya, perjalanan urutan seperti itu. Ya. Itu yang dikatakan berkah, barakah. Rasanya Guru itu
sering menyebut itu. Ya, ilmu yang kita cari ini adalah ilmu yang berkah. Nah, kalau istilah dalam hadis, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ilmu yang penuh berkah. Mengucik deh mi padis sana mereka mabarakai. Itu yang paling apa namanya dihargai. Begitu juga yang terkait dengan rezeki. Sekalipun sedikit tapi berkah. Akhirnya menjadikan rezeki itu bisa dipakai hidup dengan ketenangan, ya, dengan kegembiraan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Tapi kalau banyak, tidak ada keberkahan, tidak ada juga manfaatnya. Nah, jadi semua pemberian Allah itu kita inginkan adalah keberkatannya. Dan itu sudah menjadi tradisi orang Arab kan. Setiap ada sesuatu, Allah barik fi, barakallahu fi. Jadi semuanya supaya ada keberkahan itu. Barakallahu alaihi. Nah, saya kira itu. Jadi keberkahan itu bukan dari sudut amalan lahiriah, jabat tangan, bukan itu. Artinya hati. Hati kita itu dengan itu kita selalu mau kaitkan itu. Ya, hati kita ya dengan guru juga begitu. Guru itu berapa kali saya ingat selalu kalau ada masalah, nah, dia mimpikan dia didatangi oleh guru Haji Asad. Ya, padahal sudah lama meninggal itu guru Haji Asad, tahun 52. Ya, tapi tahun 70 saya masih ingat, 70-an saya masih ingat guru didatangi, diberikan apa namanya nasihat irja ila siratinal ula. Ya, untuk menangani masalah-masalah sekolah kita ini, madrasah kita ini harus kembali kepada ya, sejarah awal. Ya. Itu yang selalu disebut ya, oleh kita. Artinya kita guru itu guru jasad itu selalu berbicara tentang keberkahan ya, ilmu yang ada pada kita itu. Ya. Jadi guru kita tidak pernah bicara tentang bagaimana ya, apa namanya ilmu-ilmu yang dibawa oleh ulama-ulama yang poliso muka apa kan tidak bicara seperti itu. Kita bicara ilmu yang dia dapatkan dari silsilah itu, terutama guru tajasa dan neneknya itu Abdul Rahman guru Teluk namanya yang terkenal itu. Nah, itulah yang kita warisi, kita kembangkan termasuk di Darud Dakwah ya, oleh Irsyad. Nah, hanya nama yang beda tapi semua ini adalah sumbernya adalah satu. Nah, keberkahan yang kita pelihara dan sampai sekarang ini. Dan saya yakin kita semua ya, selalu bacakan Fatihah kepada guru kita. Ya, jasa ya, supaya kita karena itu sumber ya sumber keberkahan ilmu itu ilmu di DDI ya, ilmu dia ilmu di sekarang pesantren Junaidia ya namanya di Bone ada lagi pesantren Sopen itu Daud Ismail saya tidak tahu namanya berubah atau tidak dulu ya Srip Yayasan Tarbiyah ya. Jadi itulah jadi 4 lembaga ini sebenarnya adalah apa namanya syajarah ilmunya itu hanya ya hanya satu ya, hanya satu dan inilah yang kita pelihara karena inilah merupakan amanah ya, itu dari Allah itu tadi saya ada ya, kalau Nabi bicara Mai Singkang dia tidak pernah mengatakan itu pesantren itu sekolah saya enggak. Itu sekolah Allah ya, saya ini hanya pegawai Allah untuk itu sebabnya dia tidak berani
membuka cabang karena tanggung jawab. Ya, nggak berani. Disitulah bedanya Gurta Bodalet dengan Gurta Yunus Maratang. Nah, jadi saya kira itu yang perlu kita kita ingat karena kita apa namanya bicara tentang berkah tadi. Jadi saya lebih suka ya keberkahan yang ada di DD itulah yang kita harus pertahankan dan nampak ya bahwa sudah banyak ya ulama kita, tokoh-tokoh kita yang mengambil manfaat dari keberkahan. Nah, saya kira cukup ya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Iya, Pong. Terima kasih banyak. Terima Ya, kasih kepada Ustaz Rahmat Hidayat. ya. Selanjutnya, kami persilakan kepada Andre Guluta untuk memberkahi pengajian kita dengan doa. Tafadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa bi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bismaikal husna kulliha ma alimna minha wa ma lam na'lam. Tarzuqna ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramul akramin. Allahumma ja'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah li takhrijil ulama'il qanitin والدعاة المتقنين والمربين المخلصين واجعلها منارا ناريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدرا نشر الشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أبناء دار الدعوة والإرشاد لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا معهم من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين وأصفيائك المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب دعانا بسر أسرار الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir maliki إياك نعبد semoga guru tak sehat-sehat selalu. Amin amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berharap ilmunya guru Wabarakatuh. Baik, Terima kasih Guru Tak. insya Allah kita akan berjumpa kembali di pengajian berikutnya. Semoga kita diberi kesempatan. Kita akhiri wabillahi taufik wa da'wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Cocok.